nggak apa, nggak masuk akal. Ke Tuhannya ada tiga kan, kepercayaan Trinitas ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhannya tiga kata aku. Lah yang bikin aku tertarik banget sama Islam tuh ketika melihat langit. Jadi kalau saya lihat langit itu, langit gimana ya, nggak mungkin ya manusia ciptakan langit kata aku gitunya. Ciptakan langit, hujannya, matahari, gunung, pokoknya semua ciptaan yang ada di dunia tuh nggak mungkin manusia menciptakan, dan nggak mungkin yang mereka tuhankan itu menciptakan ini, apalagi untuk menciptakan manusia. Nggak mungkin manusia ciptakan manusia lalu Tuhanku itu manusia, itu nggak masuk akal ya. Ketika saya bandingkan ke Islam, pelajarin tentang ketuhanannya, Tuhan Islam tuh Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya, yang ciptakan langit bumi. Itu baru mulailah hidayahnya dapat ketika melihat dunia. Jadi itu yang membuat saya pada akhirnya meyakinin Islam itu agama yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sahabat, yuk support dakwah Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah Walid Parfum varian Madinah non alkohol. Salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas. Wanginya khas Madinah, dan ini cocok sekali dipakai untuk sholat dan keseharian. Dan wanginya tahan 8 jam di kulit dan 2 hari di pakaian. Dan tersedia juga parfum untuk ummahat dan anak-anak khusus di rumah. Dan insya Allah hasil penjualan dari Walid Parfum ini, dari produsennya, itu diperuntukkan 100% untuk wakaf pendidikan. Jadi sahabat Ngaji Cerdas selain mendapatkan wanginya, sahabat Ngaji Cerdas juga mendapatkan pahala jariah dari membeli produk Walid Parfum ini, insya Allah. Nah, selain Walid Parfum ini juga, sahabat Ngaji Cerdas, kami juga menjual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link tersebut. Nanti tinggal diklik saja, ada beberapa produk seperti kurma, kemudian ada madu juga, dan yang lain-lain. Nah, support dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Ngaji Cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nama saya Aisyah Ramadhani. Nama aslinya Lois Eunike Domanita Simanjuntak. Saya berasal dari Pekanbaru. Aslinya suku Batak. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen yang taatnya lebih ke fanatik agama. Jadi kan keluarga besar itu mayoritasnya Kristen, dan saya itu punya saudara, apalah dibilang sepupu itu 2 orang, tadinya mualaf terus masuk Kristen lagi. Jadi kan sempat sudah menikah, ceritanya tuh udah menikah, menikahnya sama laki-laki muslim, udah punya anak, terus karena kekuatan besar dari keluarga dan kehidupannya dia juga ceritanya miskin, jadi membuat dia tuh murtad lagi. Terus saya juga punya tante lah, ceritanya tante sebelum nikah sama paman saya, paman kandung saya kan punya istri yang paman saya itu 2, punya istri yang pertamanya itu kan Islam, masuk Kristen. Nah, terus jadi pendeta, ceritanya jadi pendeta, dan saya itu ceritanya pernah debat sama tante.
debat soal ketuhanan waktu itu. Kalau dia mah ceritanya ngebela ketuhanan dia sendiri, sama sempat menghina adzan waktu itu teh, menjelekkan tentang adzan. Kalau saya waktu itu ngebela ketuhanan yang saya percayai, agama di Islam kan tentang Allah. Jadi intinya mah waktu itu begitu. Terus dan saya juga terlahirnya dari keluarga papa itu jadi papa punya adiknya itu seorang pendeta sekaligus misionaris. Jadi yang memang tugasnya itu mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan itu memang sudah terjadi dari dulu, dari sebelum saya masuk Islam. Dan kalau untuk kisah perjalanan saya itu tertariknya itu dari punya teman muslim, dan memang dulu itu saya sebelum tinggalnya di Pekanbaru itu kelahirannya dari Jakarta, lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, dan itu mayoritasnya muslim, agamanya semua mayoritas muslim. Dan saya tuh kalau dari kecil itu suka ngedenger adzan kan, jadi kalau ngedenger adzan tuh dibesarin TV-nya. Terus kalau dulu juga punya pembantu, waktu dulu juga pembantunya muslim, jadi saya tuh suka ikutan sholat, suka ikut sholat, tapi nggak ngerti ya, tapi nggak ngerti tuh kenapa suka gitu. Jadi senang sama tentang ajaran Islam. Dan yang paling suka itu waktu kecil, dari kecil itu suka sama kalau kan malam takbiran, karena kalau yang di daerah aku tinggal di Jakarta itu suka ada malam takbiran, dan saya tuh seneng acara Idul Fitri tuh suka. Jadi kalau dibandingin sama agama Kristen, acara besar Natal itu kayak nggak ada kebahagiaan di hati gitu, nggak ada rasa yang wah gimana ya, nggak ada rasa yang wah gitu. Beda pokoknya sama acara Islam yang Idul Fitri dengan acara Kristen yang Natal. Jadi saya perjalanannya itu inti tertariknya itu dari teman muslim. Saya pernah tanya sama mama, itu tuh nanya sama mama, emang iseng nanyanya, mah kalau suatu hari nikah sama orang Islam itu gimana. Saya cuma nanya, itu udah dimarahin ya. Dimarahinnya itu bukan yang, kan ada orang kan kalau nanya dimarahinnya itu yang biasa-biasanya, ini dimarahinnya itu yang meledak-meledak. Ini dimarahinnya, kamu ini ngapain ngomong apaan intinya gitu kan. Terus kamu tahu nggak Tuhan yang hidup siapa? Tuhan yang hidup saya tuh nggak tahu ya. Tuhan yang hidup disebut sama Yesus? Bukan. Saya sebut Allah? Bukan. Kata mama, siapa ya Tuhan yang hidup? Saya pikir ya, mama bilang Tuhan yang hidup itu orang tua, jadi saya harus patuh sama orang tua. Jadi Tuhan itu orang tua, jadi semua orang tua itu Tuhan. Saya pikir gitunya. Tuhan bari mikir, terus mama itu ngajak ke bapak dan bilang ke bapak, ini anak kamu jadi aneh gitu ya, jadi aneh tiba-tiba ngomongin tentang Islam. Terus bapak mah suruh saya tuh baca Alkitab. Jadi awal mulanya itu dari Alkitab, papa itu kasih apa sih yang kayak buku kecil yang ada ayat-ayatnya di situ, disuruh ini dikasih bacanya dari sini kata bapak. Tapi kan saya pikir mah kalau baca yang baca kitab itu kan nggak tahu terlintas di dalam pikiran yang namanya baca kitab itu ya dari awal sampai akhir, ngapain berdasarkan yang begitu, nggak tahu, tersirat aja di dalam pikiran tuh seperti itu. Jadi ketika saya itu tuh ceritanya tuh di tahun 2013 tuh itu kan udah di Pekanbaru. Jadi 2013 tuh udah di Pekanbaru. Ini gimana ya cerita awal kecil mas sampai kelas 3 SD. Ini cerita awalnya aja dari kecil sampai kelas 3 SD saya itu di Jakarta, naik kelas 4 SD saya di Pekanbaru, pindah karena papa pindah tugas.
tugas sebagai kepolisian, pindah ke Pekanbaru. Saya sampai ke SMA di Pekanbaru, lalu ke Bandung. Ke Bandung itu saya kuliah. Nah, pas di semasa kuliah itu suasananya lebih lagi kan, karena mayoritasnya Sundanya kan, di daerah Bandung itu mayoritas Sunda dan lingkungan kampus saya itu mayoritas Islam. Nah, di situ yang saya punya teman-teman Muslim. Terus banyak kenal teman-teman Muslim, tetangga Muslim, yang membuat saya itu melihat akhlak Islam itu indah. Jadi kerasa sama saya itu orang Islam tuh kok, kata saya tuh ya akhlaknya baik ya, ramah, yang sopan. Karena memang suku Sunda itu terkenal memang sopan, santun, ramah bagi saya, menurut saya begitu. Nah, dan saya tiba-tiba bertanya itu yang pas memang ke Pekanbaru kan, liburan di tahun 2013, libur kuliah itu, nanya sama bapak, dikasih kitabnya. Terus saya pulang lagi ke Bandung. Nah, selama di Bandung yang saya perbandingan agama, perbandingan kitab antara kitab Kristen dengan kitab Quran. Dan kalau untuk kitab Quran itu saya minjemnya itu ke temen, karena memang di kampus itu punya teman Muslim, minjem dan diskusi sama dia itu, diskusi. Dan saya mendalamin sedikit aja tentang ketuhanan aja di dalam kitab Kristen, Alkitab itu, bahwa memang terbukti bahwa tidak ada Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu satu, Allah. Dan yang membuat saya akhirnya memilih Islam itu ketemunya di Quran. Saya tapi lupa suratnya, cuman intinya tuh amalan tertolak. Pokoknya yang bukan agamanya Islam itu amalannya tertolak bagai debu berterbangan. Saya lupa suratnya itu, tapi ingat ayatnya, bagai debu berterbangan amalan tertolak. Jadi saya sia-sia tuh agamanya bukan Islam ya, Kristen ya, maksudnya banyak melakukan kebaikan ke orang, mau ke Islam, mau ke agama, sesama agama dulu Kristen, saya percuma atau ya kayak gitu. 11 tahun lamanya setelah usia balik, 11 tahun lamanya saya berbuat baik tuh percuma. Itu sampai perasaan tuh yang kalang kabut galau, yang pokoknya yang kayak begitu. Pada akhirnya udah memutuskan agama Kristen itu nggak masuk akal. Ketuhanannya kan bagi saya itu kan nggak masuk akal. Ketuhannya ada 3 kan, kepercayaan Trinitas ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhannya 3 kata aku. Yang bikin aku tertarik banget sama Islam tuh ketika melihat langit. Jadi kalau saya lihat langit itu, langit gimana ya, nggak mungkin ya manusia ciptakan langit, kata aku gitunya. Ciptakan langit, hujannya, matahari, gunung, pokoknya semua ciptaan yang ada di dunia tuh nggak mungkin manusia menciptakan, dan nggak mungkin yang mereka tuhankan itu menciptakan ini. Apalagi untuk menciptakan manusia, nggak mungkin manusia ciptakan manusia lalu Tuhanku itu manusia, itu nggak masuk akal. Ya ketika saya bandingkan ke Islam, belajarin tentang ketuhanannya, Tuhan Islam tuh Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya, yang ciptakan langit bumi. Itu baru mulailah hidayahnya dapet ketika melihat dunia. Jadi itu yang membuat saya pada akhirnya meyakinin Islam itu agama yang sempurna. Ya. Kalau untuk syahadatnya itu dari 2013 sampai 2014 Juli itu kan perbandingan, sampai nanya-nanya ke orang tentang Islam, tentang lebih ketuhanan kan, ketuhanannya. Nah intinya pas itu tuh saya punya temen di kampus, dia kan Muslim, dan saya juga deket, jadi tiba-tiba deket sama dia, ngobrol sama dia, saya tertarik Islam, saya cerita ke dia, saya tertarik Islam, pengen masuk Islam, tapi perlu lebih dulu memantapkan hati. Jadi gimana ya caranya? Terus qadarullahnya dia itu
ngasih informasi di hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 pas bulan Ramadan itu ada kajian Umi Mary, namanya Teh Umi Mary itu mualaf Jerman, asli Jerman. Dia ajak, saya tertarik kan, mau ya penasaran mau ikutin melihat pengalaman hidup dia. Nah, itu tuh kejadiannya di Masjid Istiqomah. Di Masjid Istiqomah saya ikut kajian di situ. Saya lihat ngedengerin kajiannya. Pokoknya intinya qadarullah di saat saya dengar kajian, saya tuh punya temen di sebelah kiri saya. Qadarullah nggak tahu tuh kenapa mau ngobrol sama dia aja. Saya cerita, teteh saya tuh tertarik Islam, mau masuk Islam gini. Ceritanya panjang lebar, terus dia seneng ngelihat saya tuh mau masuk Islam. Dia bilang, saya boleh ya ceritain tentang kamu ke Umi Mary tuh yang lagi ngedakwah. Saya boleh ya ceritain tentang kamu tuh. Sebari saya melihat wajahnya itu seperti yang meyakinin banget. Jadi karena pertama kali saya belajar ilmu tauhid itu dari beliau. Itu yang saya kenal qadarullah, nggak tahu mendadak kenal orang. Dari mulai dia memperkenalkan ke Umi Mary, lalu dia bilang, Umi ini ada orang yang mau masuk Islam tapi pengen nanya-nanya dulu kan gitu ya untuk mantapin hati. Saya tanya ke Umi Mary, mau nanya apa? Umi Mary juga ketika nanya itu ngerasa adem, ngelihatinnya juga ngerasa adem, ngelihat wajahnya. Terus dia nanya, jadi saya tuh nanya, inti nanyanya itu kan kalau saya suatu hari menikah sama seorang laki-laki muslim tapi kedua orang tua saya bukan muslim ya, Nasrani, itu gimana? Kan soalnya ceritanya kan bapak ya, nanti bapaknya yang menikahkan kan kalau itu muslim ya, kalau bukan muslim kan nggak bisa. Itu gimana? Dan jawaban dia itu intinya tuh kalau niatnya ibadah Allah itu permudah. Niatnya ibadah Allah permudah, dan kalau orang tuanya belum muslim itu nggak apa-apa, jadi udah intinya tuh udah putus secara ini untuk syariat agama. Jadi untuk syariat agama itu bisa melalui wali hakim. Kalau di keluarga besar itu nggak ada muslim, keturunan Islamnya nggak ada, jadi bisa pakai wali hakim dan itu gampang, mudah. Jadi Islam itu mudah, nggak susah. Dan kalau untuk niatnya ibadah, Allah itu mudahin semua. Nah, kata dia intinya begitu. Terus tiba-tiba saya bilang, ya udah Umi, saya mau masuk Islam. Oh ya, teman saya yang ngenalin ke Umi, sama teman dekat saya yang tujuannya cuman hanya untuk bawa saya untuk mengenal Islam doangnya, untuk memantapkan hati, bukan tujuan masuk Islam. Tapi tiba-tiba dia menangis semua. Ini temanku tuh nangis, tiba-tiba aku tertarik mau masuk Islam. Saya bilang mau masuk Islam, itu benar kata Umi, iya saya mantap masuk Islam karena jawabannya udah pas sesuai dengan pertanyaan aku. Jadi ceritanya masuk Islam syahadat di Masjid Istiqomah tanggal 20 Juli hari Minggu pas bulan Ramadan. Dan itu juga kata Umi, itu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi kalau kamu masuk Islam sekarang itu wah Masya Allah. Jadi kayak meyakinin hati saya. Dan itu pada akhirnya saya memantapkan masuk Islam di bulan Ramadan. Perasaannya itu, wah gimana ya, sulit ngejelasin ya. Kalau yang itu saya kaget dan berpikir tuh kenapa ya? Saya kan tujuannya itu kan hanya untuk memantapin hati dulu, bukan mau masuk Islam. Tapi kenapa Allah menakdirkan saya di sini? Dan saya itu pada akhirnya tuh berpikir ini tandanya kalau Tuhan saya itu Allah yang gaib, yang membuat saya itu berjalan ke Istiqomah untuk tujuannya mendengar kajian lalu syahadat, dan itu sudah memang takdirnya. Dan itu yang membuat saya tuh ngerasa wah gimana ya, sulit ngejelaskan. Kalau yang sudah qadarullah tuh sulit menjelaskan bahwa memang ya ini yang saya cari selama ini gitu. Saya cari selama ini yang membuat saya itu takjub, karena yang tadinya niatnya bukan itu qadarullah, takdirnya berkata lain. Jadi
ya itulah nona, indah bahasanya mau apa lagi dibilang ya, sulit menyebutkan. Kalau untuk ibadah gimana ya, kalau waktu aku Kristen itu nggak tahu ya, setiap mimpin doa kan saya disuruh mimpin doa. Kalau waktu Kristen tuh disuruh mimpin doa itu, kalau orang lain kalau mimpin doa itu kan bisa ya nyebutinnya enak, ngalir. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau setiap mimpin doa itu di dalam otak itu tuh nggak bisa ngalirin kata-kata. Dia nggak bisa ngalirin kata-kata, terus di hati juga nggak damai, nggak tentram gitu. Ibadah ngikutin apa yang disuruh sama mama sama bapak, gereja, disuruh doa yang kayak ibadah begitu, tapi saya di dalam hati itu tidak merasakan sesuatu yang membuat aku itu untuk punya kekuatan. Apalagi yang bikin saya itu membedakan antara ketika di ibadah Kristen dengan ibadah Islam, untuk takut mati atau tidak. Ketika saya agama Kristen tuh, walaupun saya ibadahnya setaat-taatnya, tapi takut mati. Jadi pengennya tuh hidup di dunia tuh lama. Saya pernah sampaikan bilang ke teman tuh pengen hidup ribuan tahun. Saya bilang ya bercanda, dia teman saya muslim. Dia sambil kan ketawa-ketawa, ini orang kenapa maunya pengen hidup ribuan tahun kan? Karena saya bilang takut mati, takut pada kematian, tapi tidak tahu kenapa takut matinya. Dan ketika saya masuk Islam itu baru memahami kenapa orang-orang di luar Islam tuh takut mati itu, karena memang gak punya kekuatan tauhid ketuhanan, gak punya kekuatan tauhidnya, imannya itu gak punya keimanan, tidak beriman. Ketika saya Islam, diajarin sholat, ngaji Quran, terus puasa, itu awal-awal, terus disuruh merubah pakaian yang darinya dulu pakaiannya tidak menutup aurat, akhirnya menutup aurat. Itu memang ada perasaan yang membuat saya ada kedamaian kedamaian di hati. Dan kalau untuk urusan kendalanya itu untuk urusan istiqomah, permasalahannya di istiqomahnya, karena saya sempat 3 kali jatuh bangun. 3 kali. Jadi ketika sudah masuk Islam itu sempat pakaiannya syar'i, ibadahnya sholatnya itu kejaga, sering nuntut ilmu. Itu selama saya di Bandung. Ketika saya berhijrah, pindah tempat, menikah sama suami, itu sempat kehilangan karena kan memang lingkungan itu sangat kuat ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman kita soleh, seakidah, itu membuat kita itu kebawa suasananya. Jadi kalau lingkungannya macam-macam, maksudnya segala ada, walaupun dia Islam agamanya, tapi kubakat budayanya jadi macam-macam gitu, membuat saya sempat itu jadi jatuh, imannya sempat nurun, dan kehilangan jati diri. Jadi kehilangan jati diri, kenapa saya begini? Kan saya dulu ketika masuk Islam sampai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 itu di lingkungan yang membuat saya menjadi lebih baik. Ketika menikah di lingkungan suami itu hijrah, di lingkungan di Garut, di perkampungan, itu membuat saya tuh jadi ya kehilangan jati diri. Jadi yang tadinya pakai kaos kaki, ya maaf, pakainya kaos kaki, nggak pakai kaos kaki, tapi memang menutup aurat. Cuman ada satu yang membuat aku tidak pakai kaos kaki, karena memang lingkungannya mayoritas tidak pakai kaos kaki, Dan sedangkan perbedaannya kalau di lingkungan ketika saya di Bandung, teman-temannya itu kan tegas. Jadi kalau nutup aurat harus sempurna. Jadi kalau kaki itu harus ketutup, nggak boleh nggak, pokoknya harus tutup, nggak boleh nggak, karena tahu itu wajib. Kan pas aku hijrah nggak ada lagi kehilangan yang membuat saya seperti itu. Terus yang membuat saya itu juga karena memang lingkungannya lebih ke dunia kan kuat kan, urusan dunianya itu kuat. Jadi urusan dunianya kuat, dan memang nggak tahu kebawaku arus lingkungan untuk urusan dunia. Jadi
saya itu sempat lupa akhirat 3 tahun dari 2017 sampai 2020, 3 tahun saya sempat yang namanya melupakan akhirat. Jadi lebih ke dunia, tapi itu membuat hati tidak tenang, nggak tenang kan. Saya ngerasa, ya Allah, kata aku, kenapa kaki itu nggak ketutup, kataku, ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Pada akhirnya ada intinya di detik terakhir itu, di detik di tahun 2021 sebelum Ramadan 2021 itu saya bilang, ya Allah, saya capek, saya bilang saya capek, nggak mau kayak gini lagi. Ya capek loh, ngerasa di hati tuh nggak tenang, bukan ngerasa diri yang dulu lagi, pengen yang jadi diri yang dulu lagi. Terus pada akhirnya Allah kasih petunjuk, akhirnya hijrah lagi tuh maksudnya membuat diri tuh merubah dari awalnya, dari sholatnya semuanya, ngaji Qur'annya, nuntut ilmunya, semua itu saya rubah. Pada akhirnya ngerasa sampai ke sekarang ada sekitar 6 bulan lebih, itu merasakan ini yang saya cari lagi, ngerasa, oh ini dia namanya istiqomah. Istiqomah itu tidak mudah untuk dijalankan, karena ya itu karena efek dari lingkungan, kuat lingkungannya ya, buat. Kalau respon keluarga ketika saya masuk Islam, wah itu mah tahun pas belum masuk Islam juga, pas tahun 2013 tahun di Desember pas mau Natal itu kan saya sudah memang perang tuh maksudnya beradu argumen dengan kakak, waktu saya pulang ke Pekanbaru, adu argumen sama kakak. Aku bilang, kakak, Tuhan itu tuh gaib, saya bilang kan, gaib, gak ada wujudnya. Mana ada Tuhan itu gaib, katanya. Nggak mungkin Tuhan itu gaib, gak ada wujudnya, nggak bisa dia lihat dengan mata. Dia balas begitu. Tapi saya di situ kurang ilmu ya, jadi saya belum bisa jawab. Tapi saya sudah meyakinin bahwa emang Allah itu, Tuhan itu gaib. Dan saya mendengar dia itu mengadu gitu, nggak mungkin Tuhan itu nggak bisa dilihat, kata dia gitu. Ada debat tuh, saya sempat menjelaskan tentang ketuhanan itu, bapak marah, mamah marah. Terus aku bilang gini, jadi saya sempat ngalah, ya udahlah Pak, ya udahlah Mas, saya tetap Kristen. Padahal di dalam hati itu sudah tertarik tapi belum masuk, sudah tertarik. Nah, yang ada yang aku ngedalamin, terus saya yang masuk Islam. Nah, yang pas masuk Islam itu di tahun 2014 Juli ada 1 bulan itu menutupi kan sama orang tua. Tapi pada akhirnya ketahuan karena memang ada temen aku yang nggak suka kan, temen Nasrani lah, temen Kristen lah. Itu temen Muslim, tapi dia nggak suka kalau saya itu nggak suka kalau saya Muslim. Nggak tahu kenapa penyebabnya itu. Dia mengadu ke orang tua bahwa saya itu Muslim. Wah, itu langsung orang tua udah masuk Islam, diceritakan udah masuk Islam. Itu langsung didatengin ke Bandung, itu mendadak datang ke Bandung, nggak pakai kabar-kabar. Jadi udah di depan kosan baru ngabarin. Kata bapak, mama kamu itu di kosan, dia marah-marah, dia nanya. Saya itu udah baru pulang pengajian malam-malam tuh, saya lupa harinya, sampai di bulan Juli tuh mama datang ke itu, saya pulang malam-malam jam 9-an itu ditemenin temen. Saya bilang, udah temen tunggu aja di luar, saya hadapin mama. Itu pokoknya dihadapin mama, dikunci pintunya, aduh mau diapain ya ini. Pokoknya intinya saya di situ tuh diinterogasi tuh kan ya, ditanya-tanyain kenapa kamu masuk Islam. Nah, kata aku bilang, mama, Yesus itu bukan Tuhan, ya, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus itu nabi. Jadi Tuhan itu Allah. Pokoknya saya nyebutin Tuhan, dia marah, meledak bari nampar. Itu yang bikin saya inget tuh, menampar pipi, sebelah kanan. Menampar kanan tuh bari kenceng, itu emosi kan, nggak cuman saya bilang ketuhanan kenapa dia marah ya, ditampar kenceng ke pipi itu. Aku langsung bilang, ya Allah, selama ini saya belum pernah ditampar sama orang tua aku, bakat saya masuk Islam saya ditampar sama mama. Ya udah saya terima kan. Itu sempat mereda. Mama aku minum obat, nggak tahu minum obat darah tinggi kan, obat itu tuh jadi ada efek tidur. Nah,
pas dia tidur itu kesempatan saya kabur. Saya bikin surat ke mama, mama maaf saya nggak mau inilah maunya Islam, intinya nggak mau ikut mama. Saya kabur itu tengah malam, jam 12 malam kabur, nyari taksi, malam lari kabur itu sampai takut ketahuannya, kabur nyari taksi. Alhamdulillah dapat kodarullah, dapat taksi, naik taksi, bilang ke tukang taksi, pak saya masuk Islam, nggak tau lah pokoknya cerita masuk Islam. Bapaknya kaget, nih orang kenapa ya mendadak ngomongin mau masuk Islam. Itu udah ketakutan, soalnya ketakutan takut ketangkep ke Istiqomah. Saya sembunyi di Istiqomah, disembunyiin sama salah satu pemuda Istiqomah, itu disembunyiin dulu di salah satu kosan anak pemuda Istiqomah perempuan, sembunyiin di situnya. Ada beberapa hari kali datang mama saya datang ke bapak sama bapak datang dari Pekanbaru ke Bandung, terus ke sini ke Masjid Istiqomah mau nemuin saya. Intinya mah pas nemuin saya, mama ke sini ketemu di mana ya? Oh, di rumah temen, salah satu temen aku di rumah itu diskusi di situ tuh. Saya tetap ngotot bilang, "Ma, Yesus tuh bukan Tuhan." Saya bilang, "Yesus tuh manusia." Saya bilang gitu. Wah, itu marahnya ngeledak lagi kan, emosi. Terus dari jauh tuh kan ada sepatu mama yang wedges itu ngelempar ke saya, ngelemparnya dengan tenaga, kena kaki saya hampir pincang, kubakat kan kena sepatu wedges dilempar. Itu mungkin emosi ya dia kan. Tapi saya tuh heran kenapa ya cuman nyebutin karena ketuhanan doang, emosinya meledak-ledak. Dan itu juga bapak marah, minta KTP. Jadi KTP saya disita. Jadi semua identitas saya disita, dan saya itu nggak memegang identitas sampai kan sekarang, memang nggak punya identitas. Dan identitas saya disita sama bapak itu nggak tahu ya, pas disita itu saya seperti terhipnotis. Jadi ngambil KTP, kasih bapak pulang. Saya tiba-tiba sadar, kenapa ngasih KTP, kata aku gitunya. Nggak tahu terhipnotis, nggak tahu apa gitu. Ya udahlah, kata aku, pasrah sama Allahnya. Dan inti ceritanya langsung beberapa hari kemudian itu orang tua itu bilang mau pertemuan terakhir, kata dia terakhir. Ini mah bukan terakhir, ternyata dia dibawa terbang ke Medan bertemu sama seluruh keluarga besar. Itu aku bilang perang dunia, kata aku tehnya perang dunia. Itu mah di situ didoktrin. Jadi selama seminggu saya didoktrin, tapi di hati ngelawan. Jadi ngelawannya tuh di dalam hati, ngelawan. Ketika mereka doktrin, saya lawan. Jadi saya ikutin aja skenario mereka pada itu teh. Ikutin skenario mereka. Oh, ternyata doktrinnya kayak gini ya, cara ngedoktrinin orang kayak gini gitu. Terus selama seminggu kan didoktrin orang tua, dan yang paling ingat itu dibawa ke rumah klinik jiwa. Saya dibilang gangguan jiwa kan, klinik gangguan jiwa, dibawa ke psikiater. Orang psikiaternya suruh saya dibawa ke lembaga yang isinya tuh ngedoktrin. Jadi lembaga pembinaan yang dalamnya itu ngedoktrin orang yang kan biasanya orang-orang kayak orang-orang mualaf itu kan kalau ketahuan gitu kan suka dibawa ke dalam pembinaan begitu ya. Kalau yang kuat dia tetap berada di Islam, kalau yang lemah bisa ke doktrin. Tapi mama nggak izinin waktu itu, nggak izinin. Alhamdulillah, kata aku, nggak dibawa ke sana. Dan ya pokoknya intinya mah dia gangguan jiwa, dibilang kesurupan ya segala jenis, dibilang teroris, ini macam-macamnya, dibilangin yang aneh-aneh, kata aku. Ya intinya pas setelah dari seminggu udah saya yang menjalankan skenario. Nah setelah dari itulah saya terbang ke Jakarta selamat dari mereka. Kalau untuk bapak sama mama kan, kalau mama itu karena mama sudah menerima saya menerima dengan bentuk secara dunia, tapi kalau Islam kan belum menerima. Saya harap kalau mama suatu hari itu masuk Islam, sama bapak juga suatu hari masuk Islam, dapat hidayah Islam. Dan
harapan buat Bapak itu intinya ke Papa bilang, walaupun Papa sampai sekarang masih kasih saya video-video yang untuk saya murtad, video pemurtatan, mohon maaf, saya itu nggak akan pernah balik lagi menjadi seorang Kristen karena saya sudah betah jadi Islam, dan insya Allah istiqomah sampai mati. Dan harapan itu hanya untuk Papa sama Mama itu masuk Islam, dan semoga itu terwujud, amin. Kalau aktivitas saya sehari-hari itu ibu rumah tangga, tapi sekaligus juga paling bisnisnya online sama rumahan. Nah, kalau bisnis untuk di online itu saya jualan keripik cipeng namanya, keripik cipeng, dan itu bisa dikirim ke luar kota juga. Jadi kalau misalnya ada yang mesen, itu bisa sistem lewat WhatsApp. Itu kalau untuk lewat WA itu ada kontaknya di media sosial saya, namanya Facebooknya namanya Aisyah Ramadhani atau Lois Eunike, itu ininya. Sama Instagramnya Aisyah Ramadhani 02. Di situ itu sudah semua ada kontak saya dan alamat rumah. Jadi kalau mau mesan bisa lewat itu Instagram sama Facebook, dan WA ada di sana juga. Kalau untuk para mualaf, saya mah cuman doanya satu lah, istiqomah. Karena istiqomah itu kan nggak mudah. Istiqomah itu penuh perjuangan, lika-likunya itu banyak. Dan tapi insya Allah kalau selama akidahnya lurus, insya Allah Allah kasih itu istiqomah. Dan selama kita selalu minta sama Allah pertolongan, mengandalkan Allah, mentauhidkan Allah, insya Allah selalu Allah kasih lurus jalannya. Walaupun ketemu misalnya ada bahaya di kiri atau kanan, Allah itu langsung bilang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kamu harus lurus. Jadi kayak begitu intinya untuk para mualaf. Dan semangat untuk istiqomah sampai mati. Kalau untuk umat Islam itu lebih kepada bersyukur karena fitrahnya sudah Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang keluar dari fitrah, saya harap kembali pada fitrahnya Islam, terlahir Islam, itu Masya Allah ya, nggak perlu perjuangan. Karena kalau lihat ke orang-orang yang masuk Islam tuh penuh perjuangan, sedangkan kalau sudah Islam dari lahir, ya hidupnya enak, tinggal sholat, tinggal ngaji, segalanya itu udah mudah dikasih Allah. Jadi lebih kepada bersyukur dan lebih kepada kuatkan akidah dan tauhid. Itu aku bisa pesan ke para mualaf dan umat Islam yang sudah terlahir Islam. Kalau visi misi saya ke depannya itu, setelah Allah kasih hidayah lagi buat kembali kepada jalan Allah yang sempat jauh dari Allah sebelumnya 3 tahun yang lalu, sekarang itu mau ke depannya itu lebih kepada dakwah. Saya ingin dakwahnya mungkin bukan yang lebih kepada dakwah paling ke media sosial, ngambil peran di media sosial, terus lebih memperdalamin ilmu Quran Sunnah, sedikit-sedikit ngamalin ke diri sendiri, terus ngedakwah ke suami, ngedakwah ke anak-anak. Jadi dakwahnya lebih kepada mengingatkan pada kebaikan bahwa yang sesuai Al-Quran Sunnah itu seperti apa sih gitu, dan menceritakan pengalaman saya kepada orang-orang Muslim. Terlebihnya itu di kampung suami yang tempat saya tinggal itu, saya punya tujuan itu untuk menjadi untuk betah di sana. Tujuannya itu untuk mendakwahin, kalau setiap ketemu orang-orang saya bercerita, saya kasih tahu visi misi kristenisasi itu apa, misionaris itu apa, untuk biar mereka itu terhindar dari yang namanya pemurtatan. Jadi intinya saya itu lebih kepada peran dakwah, tujuannya ke depannya itu untuk dakwah, dan semoga istiqomah dalam pendakwahannya. Sekian dari saya, kisah perjalanan hijrah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya teh kasih waktu nih. Nggak apa-apa. Nah, itu juga apa namanya, waktu itu tuh saya pernah suka lihat ngaji cerdas di itu tehnya di YouTube. Terus sempat kepikiran, kataku, kapannya kata